Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya WTP Kaltim. Kali ini video saya serba celup mencelup. Untuk barang yang saya garap ini adalah Yamaha F1 ZR atau yang pada umumnya biasa disebut di daerah kami ini adalah Yamaha Viz R. Bagi kalian yang mempunyai garapan sama seperti yang ada di video ini, kalian tinggal tiru saja proses pencelupannya, masuknya dari mana dan harus ngapain. Untuk tekanan angin yang saya gunakan itu masih seperti biasa, antara di atas 5, di bawah 10. Kadang saya gunakan tepat di 10 PSI. Untuk settingan spray gunnya itu, untuk keluarnya material di dalam spray gun itu saya buka habis. Jadi saya mainnya itu di penekanan trigger. Untuk lebarnya semburan itu saya kasih tanda, saya tutup dulu, terus saya kasih tanda di arah jam 12. Itu posisinya menutup, baru saya putar ke kiri ke arah jam 5. Jadi dia tidak sampai 1 lap. Untuk di tekanan 10 PSI saat saya melakukan penyemprotan aktivator itu lumayan cukup deras untuk proses pencelupan. Untuk menghindari filmnya agar tidak mudah hancur, gerakannya itu dipercepat. Maksudnya gerakannya itu seperti apa? Perpindahan dari spray gun itu ke kiri dan ke kanan, ke kiri dan ke kanan itu dipercepat. Apabila kalian masih mengalami kegagalan, maka cukuplah bersabar. Teruslah praktek, jangan menyerah, jangan stuck di situ-situ aja. Memang sih ada beberapa yang menganggap WTP ini gampang. Tapi kalau dia terjun secara langsung, maka dia akan mengalami kesulitan di awal. Banyak sudah yang terjadi di proses pencelupan ini, yang pertamanya mereka menggampangkan proses-proses seperti ini, kan tinggal celup doang, kebanyakan seperti itu. Karena mereka melihat kita ini nyelupnya gampang, alhasil mereka ikut menggampangkan juga. Ternyata yang dimaksud gampang itu tidak segampang saat kita praktek. Insya Allah apabila kalian meniru apa yang saya sebutkan tadi tentang setting spray gun saat melakukan penyemprotan aktivator, dan kalian bisa beradaptasi dengan cepat dengan settingan tersebut, dan kalian memahami karbon WTP, maka kalian akan menguasainya. Setelah kalian menguasai penyemprotan aktivator, maka kalian akan digiring lagi bagaimana caranya kalian bisa membuat motif itu serapi mungkin di atas media. Nah, di situ triknya ada di proses pencelupan. Misalnya saat kita melakukan proses pencelupan, kita lihat barangnya dulu, oh ini bagian mana nih yang dulu masuk. Nah, kalian harus kenali barangnya dulu, terutama saat barangnya itu terpasang di bagian motornya. Jika kalian sudah mengenali posisi-posisi barang tersebut saat ada di motornya, maka kalian akan mudah untuk menentukan bagian mana yang kalian akan masukkan duluan dan bagian mana yang akan kalian pertahankan garisnya itu agar terlihat lumayan rapi saat kita pandang. Dan perlu diketahui untuk pengamparan film karbon WTP, hasil amparannya di atas bak atau di atas air itu sangat mempengaruhi hasil pencelupan. Jadi usahakan pada saat mengampar film atau meletakkan film di atas media air harus serapi mungkin. Usahakan jangan ada udara terjebak saat proses pencelupan. Usahakan kemiringan dari barang tersebut dipertahankan untuk menghindari terjebaknya udara. Walaupun amparan kita sudah bagus, kalau kemiringannya kurang, maka itu bisa mengundang terjebaknya udara saat kita melakukan proses pencelupan. Dampaknya apa? Dampaknya bisa terjadi gelembung dan pecah. Begitu kita pegang, bolong. Jadi teman-teman, jika kalian sudah menguasai semua triknya, maka barang sebesar apapun, sebesar ukuran bak kalian, maka kalian tidak akan merasa takut dengan barang-barang tersebut. Walaupun ada sedikit rasa bimbang, itu manusiawi, alami. Saya pun juga mengalaminya. Pada intinya, apabila kalian mengalami kegagalan, itu karena kalian nervous. Istirahat aja dulu sampai mood kalian itu kembali lagi, baru kalian praktek lagi.
Jadi proses-proses seperti ini nih tidak bisa kalian paksa supaya kalian cepat berhasil. Karena saya dulu seperti itu juga, berambisi bagaimana caranya supaya bisa cepat bisa. Mentang-mentang saya pada saat itu bisa ngecat, jadi saya sepelekan karbon WTP ini, tinggal celup saja. Saya anggap seperti itu. Ternyata ya gitu deh, yang saya anggap sepele ternyata menyulitkan saya. Jadi memang butuh kesabaran. Jadi kuncinya apa ya? Sabar, tidak ada yang lain. Oke teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi untuk bagian utamanya ini terselamatkan, untuk bagian sampingnya sini terselamatkan, dan di bagian sampingnya sini juga terselamatkan. Tapi kita tidak bisa menawar hasil jadi garisnya untuk yang di samping, karena memang medianya yang membuat barang ini menjadi seperti ini. Jadi apa boleh buat. Nah khusus yang di bagian sini, jadi di bagian sini ini pasti ketarik. Kenapa? Karena saat kita nyelup seperti ini terhalang oleh ini. Jadi dia terhalang oleh ini, otomatis dia tidak maksimal untuk mencapai ke sisi di bagian sini. Sama seperti di sebelahnya. Jadi tidak ada jalan lain. Jadi kalau mau rapi di bagian sini sama di bagian sini, itu rapinya seperti di bagian yang ada di sini. Otomatis bisa, tapi ada bagian yang dibuang. Artinya ini harus dipotong penghalangnya. Jadi penghalangnya ini harus dipotong. Nah, di sini juga hasil celupannya seperti ini. Jadi alternatifnya apa? Jadi nanti di sini akan ditutup isolasi. Jadi di bagian sini nanti dihitamkan, sama di bagian sini juga dihitamkan. Di sini juga dihitamkan. Jadi ditutup di bagian sini pakai masking tape. Untuk batok kepalanya ini, saya nyelupnya dari bagian sini masuknya. Jadi masuknya seperti ini. Nah, jadi masuknya seperti ini. Jadi dia masuk dari sini, di sini sudah dapat kemiringan, di sini sudah dapat kemiringan. Jadi sisanya hanya mengikuti alur saja. Tapi di bagian sini wajib kita tutup dari belakang pakai masking tape atau isolasi kertas. Tujuannya apa? Supaya motif yang di sini dan yang di sini punya jembatan untuk menyeberang. Jadi arahnya itu tidak rusak. Kalau misalnya kita tidak pakai isolasi kertas di sini, otomatis air saat kita lakukan pencelupan seperti ini, otomatis air yang melewati bagian ini itu bisa kesedot di bagian sini. Otomatis akan merusak garis tekstur yang harusnya di sini lurus, dan itu bisa menyebabkan garisnya bisa tidak beraturan. Di media ini dari sini dulu masuknya, jadi begini. Nanti setelah kena di bagian sini, baru nanti diiringi dengan bagian sini yang kena. Tapi dia agak dimiringkan sedikit seperti ini, atau dimiringkan ke sebelahnya atau ke sebelah sini. Pilih saja salah satunya, tidak masalah. Jadi untuk barang ini kita tidak bisa berharap banyak, karena memang medianya yang membuat motifnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat kan, itu memang medianya. Jadi kita nggak bisa apa-apa dengan media ini. Artinya hasil penempelan karbon WTP-nya ya seperti ini, nggak bisa lebih gimana gitu ya. Tapi jangan sampai kita melakukan proses pencelupan di media ini ada bagian-bagian yang tidak tertempel. Jadi di sini tertempel semua ya. Nah, untuk bagian ini, di sini ini pasti ada yang dikalahkan. Karena ini bagian yang paling sulit. Mau diulangi berapa kali pun pasti ada aja. Tapi di sini kalau sudah nanti di clear, bagian sini ini tidak terlalu terlihat. Bahkan biar kita liatin betul-betul pun secara dekat dia tidak terlihat, karena di sini adalah celah sempit, jadi tidak jadi masalah. Oke, kita langsung ke pengekliran.
Oke teman-teman semua, tanpa menunggu lama lagi kita langsung ke proses pengekliran. Di sini saya mengaplikasikan clear di atas media itu sebanyak 2 lapis. Untuk lapis pertamanya itu tipis-tipis dulu, langsung mengkilat juga nggak apa-apa, yang penting dia tipis tapi dia merata. Karena clear yang saya gunakan ini adalah Wanda 21 Universal, jadi saya jedakan clear ini dari lapis per lapisnya itu 10 menit. Karena untuk clear tipe Wanda ini ada perubahan, daya keringnya cukup cepat, jadi saya jedakan 10 menit saja. Habis itu langsung lapis kedua setelah 10 menit. Untuk perbandingannya itu rasio 2:1 banding 2. Jadi Wiro Sableng 212. 2 clear, 1 hardener, 2 thinner. Untuk thinner yang digunakan wajib menggunakan thinner PU, jangan yang lain. Apapun mereknya nggak masalah, yang penting dia jenisnya PU. Jadi teman-teman, untuk clear Wanda ini sendiri sudah pernah saya coba di rasio 2:1, 0,5, 2:1:1, 2:1:1,5, 2:1:2. Dari semua perbandingan yang terakhir yang lebih efektif. Oke teman-teman semua, setelah semua proses berlalu, jadi hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka dengan hasilnya. Jadi tidak perlu ada yang saya lebih-lebihkan atau yang saya kurangi. Jadi kemampuan saya dalam mengaplikasikan karbon WTP ini sendiri yaitu semampu saya. Jadi semampunya itu seperti apa ya, seperti ini. Yang penting saat penyerahan kendaraannya yang punya senyum-senyum aja, itu artinya aman teman-teman. Oke teman-teman semua, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Jika saya ada salah-salah kata dalam bernarasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena saya manusia sama seperti kalian, bukan dewa. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.